Oras, Najwa Jua and Jua. Nama saya Jiminto Shimamura dengan NIM 2007030024. Saya mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Batak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sapri Lubis yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk memaparkan sedikit tentang prospek kerja dari jurusan Sastra Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkolo Mandeling, Karo, Pakpak-Deri, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpunan suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba. Padahal Batak tidak hanya suku Toba. Saat ini, pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni tradisi Malin atau penganutnya disebut Parmalin, dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Adapun visi dan misi Sastra Batak, yang dimana visinya adalah pada tahun 2001 program studi Sastra Batak menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Batak, yang disebut juga Batak Toba, Karo, Angkolo Mandeling, Simalungun, Pakpak-Deri, yang diunggul di Indonesia, di mana misinya merupakan satu, menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra, dan budaya Batak. Yang kedua, menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra, dan budaya Batak. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengertian jurusan sastra ilmu sastra lebih menitik beratkan pada pemahaman mahasiswa terhadap bahasa yang akan didalami. Seperti sastra Batak, mahasiswa pada jurusan sastra Batak harus memiliki ilmu dasar berupa mengetahui bahasa Batak. Yang dipelajari jurusan sastra dalam kita memilih jurusan sastra yang akan kita dalami, tentu saja kita harus berpikir mengenai apa yang akan kita dapatkan, baik pengetahuan atau keahlian yang akan kita dapatkan jika kita masuk dalam jurusan sastra. Jika kita akan masuk dalam jurusan sastra, pengetahuan dan keahliannya yang akan kita dapatkan antara lain: 1. Kemampuan komunikasi lisan. 2. Kemampuan komunikasi tertulis. 3. Kemampuan memahami bacaan. 4. Kemampuan melakukan analisis. Prospek kerja jurusan sastra. Untuk prospek kerja jurusan sastra, entah itu sastra Batak, karir yang mereka dapat tidak hanya bisa didapat setelah lulus. Namun, selama masih di jenjang perkuliahan, mereka sudah bisa membuka karir mereka. Bagi lulusan sastra Batak pada saat masih duduk di bangku perkuliahan, bisa mendapatkan pekerjaan menjadi seorang penerjemah aksara Batak. Pada saat lulus dari perkuliahan jurusan sastra Batak, kita bisa mengambil prospek karir berupa 1. Museum. Salah satu alumni dari jurusan sastra Batak bekerja sebagai penjaga museum di Tanah Batak, tempatnya berada di TB Silalahi. Pekerjaan yang dilakukan di museum itu yaitu menjadi seorang yang menjelaskan isi dari museum tersebut. Yang kedua, sebagai ahli penerjemah aksara. Banyak mahasiswa maupun alumni yang memiliki kemampuan dalam menerjemahkan suatu cerita ke dalam aksara Batak. Mereka memiliki penghasilan yang sangat banyak. Bisa jadi dalam menerjemahkan suatu cerita, mereka mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Yang ketiga adalah dosen.
Dosen adalah seorang pengajar yang memiliki ilmu yang cukup baik untuk memaparkan sesuatu materi yang terdapat dalam sastra dan mengajak murid atau mahasiswa untuk mengembangkan karya sastra tersebut. Cukup sekian pemaparan saya tentang prospek kerja jurusan Sastra Batak. Terima kasih.